gimana cara mengurangi jeda waktu di akun GoPartner kita bang. Sebenarnya banyak faktor-faktornya bang, faktor-faktor pendukung itu banyak bang sebenarnya. Kayak gini, sesimpelnya kayak gini bang, saya buat di akun saya bang. Pendapatannya ya detail mulai tanggal 29 April saya dapat 3.452.520 dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Mei. Tanggal 8 Mei saya libur. Oke teman-teman, balik lagi channel saya Mas Gias nih. Salam satu soal. Gimana kabar bang semuanya? Semoga selalu kalian sehat ya, dan selalu lancar rezeki kerja beserta keluarga. Buat teman-teman yang lagi drop kesehatannya, saya doain cepat lekas sembuh biar bisa on beat bareng saya dan teman-teman yang lainnya. Oke, di kesempatan kali ini, di konten kali ini saya sedikit ngejawab beberapa pertanyaan dari YouTube maupun dari IG saya bang. Banyak yang nanya bang, kayak gini, bang gimana cara nge-stabilin akun dengan baik dan benar? Gimana cara mengurangi jeda waktu di akun GoPartner kita bang? Sebenarnya banyak faktor-faktornya bang, faktor-faktor pendukung itu banyak bang sebenarnya. Kayak gini, sesimpelnya kayak gini bang, saya buat di akun saya bang. Ketika dapat order dari tempat A, kalau emang under 1 kilo pasti akan saya balik bang. Kalau di tempat A yang saya dapat itu distribusi ordernya banyak kayak gitu. Semisal saya contohkan kayak gini bang, jadwal kereta api dari Binjai ke Medan itu per 1,5 jam, dimulai dari jam 4:22 menit, 4:22, 6:15, 7:45, 9:15, 10:45 per 1,5 jam, per 1,5 jam kayak gitu. Semisal saya dapat nih jam 7:45, kadang kan itu waktu tepatnya gitu. Kadang bisa lebih cepat lagi lah, jam 7:40 kayak gitu atau jam 7:41. Semisal saya dapat jam segitu, kalau emang under 1 kilo pasti akan saya balik bang. Tergantung distribusi ordernya kayak gitu. Karena di jam segitu orang kan dari Binjai itu kan kerjanya di Medan dekat-dekat sebenarnya bang. Ongkos-ongkos 7.200 bersihnya gitu. Kalau emang under 1 kilo pasti akan saya balik bang. Begitu dah saya dapat, ngantarnya dekat lagi kayak gitu. Ngantarnya ke kantor pas cepat-cepat akan saya langsung cabut dari situ bang. Kenapa bang? Kalau bakal saya balik lagi, gak akan bakal masuk bang. Aku yakin dan percaya itu. Karena gini bang, sistem itu kayak emang ngebaca kayak apa ya, gak bakal dikasih kayak gitu. Tapi terlepas dari sudut pandang abang semuanya, tapi itu yang saya terapkan bang, supaya mengurangi jeda waktu di akun saya sendiri, di akun teman-teman lah. Kalau emang pengen ngikutin lah intinya kayak gitu. Dan saya nggak habis pikir, teman saya kejadian kemarin bang, karena ngejar poin di tanggal 2 dan di tanggal 3 yang bonusnya 185.000, dia buat kayak gitu bang. Karena mindsetnya speed driver nih gitu loh, driver yang muslim pada libur nih. Padahal ternyata enggak. Di lebaran pertama, lebaran kedua, driver yang muslim pun pada ikut ngebeat bang. Distribusi order berkurang, permintaan ordernya berkurang, tapi drivernya ya gak berkurang kayak gitu. Jadi ya itu menurut saya ya bang ya. Ya seperti hari-hari biasa jadinya. Kesalahan fatal yang dibuat teman saya, untung aja di tanggal 2 dan tanggal 3 kemarin dia ngegame poinnya itu jam berapa ya? Setengah 9 sampai jam 9 lah bang. Saya selesai di jam hampir jam 6 dan hampir jam 7 di tanggal 3 nya. Dia buat kayak gitu bang, jeda waktunya lama kayak gitu. Dapat food nih under 1 kilo, cepat buatnya tuh. Kan kalau misalnya Amanda Bromes kan dekat uangnya, dia belum bisa ngambil, antar gitu loh. Balik lagi dia tuh, dapat balik lagi ke situ lagi, jeda waktunya hampir 40 menit gak dapat. Terakhir dia cabut dari situ dapat, kan terbuang waktu percuma-cuma bang. Dalam arti 40 menit terbuang itu agak sia-sia kayak gitu. Ya terus saya buat teman-teman yang pengen ngebentuk akun dengan baik dan benar, kalau emang under 1 kilo ya teman-teman boleh deh balik gitu loh. Tapi kalau jangan keseringannya kayak gini, under 3 kilo balik ya buat apa. Tapi kalau under 1 kilo cuman muter kayak gitu, ya boleh lah buat balik. Yang kedua, kalau bisa udah selesai antar langsung cabut deh. Radius 2 kilo tempat 3 kilo di tempat-tempat yang ada distribusi ordernya kayak gitu. Pemain put ya kalau bisa juga kayak gitu. Banyak yang ibaratnya nongkrong di driver Gojek Medan ya. Semisal kayak gini bang, nongkrong nih di
mall gitu, center point. Kadang mereka kayak gini berpikirnya, mungkin ya, ini perasaan saya, ini perasaan saya, nongkrong di RCW kayak gitu kan jeda waktunya lama bang, bagusan mobile aja. Ya terlepas dari seluruh berapa semuanya lah menilai yang saya katakan ini ya bermanfaat apa tidaknya tergantung mindsetnya abang menerapkan ya bang. Oke lah segitu yang saya sampaikan, semoga teman-teman bisa ambil sesuatu yang saya sampaikan ini. Semoga teman-teman bisa menjadi lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Semoga makin stabil pendapatannya. Like kalau emang suka sama video ini, dislike kalau emang gak suka, bantu share video ini bila bermanfaat buat teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman. Dadah. Teman-teman, ini ada screenshot dari HP saya. Kita mereview dulu nih pendapatan dari minggu lalu. Di hari Kamis terakhir saya mereviewnya di video saya sebelumnya. Kita review dari hari Jumat minggu lalu sampai dengan di hari ini. Di hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 saya memutuskan buat libur seperti biasanya. Oke, kita langsung aja klik pendapatannya. Kita cek riwayat transaksinya dari jam berapa ke jam berapa saya dapat orderan dan selesai pengantaran di hari tersebut. Oke, kita langsung scroll cepat aja teman-teman ya, untuk menghemat waktu. Dari tanggal 29 belum saya review pendapatannya di YouTube. Di sini saya bukan bermaksud menggurui atau mengajari teman-teman, bahwasanya tips dan trik hanya saja saling berbagi pengalaman untuk membentuk akun yang stabil, membentuk akun tidak goyang sama sekali ya, terlepas dari mindset teman-teman lah. Mau ngikutin ya terserah, mau tidak ngikutin ya terserah, hidup tuh bebas. Oke. Di tanggal 9 April saya mulai ngebitnya itu di jam 6 pagi. Saya pengantar jam 6:12. Saya selesai ngebitnya di hari tersebut di jam 18:15. Oke, di tanggal 30 April saya kesiangan. Jadi tanggal 9 juga kesiangan juga sebenarnya. Tanggal 30 April jam 7 pagi, setengah 8 saya dapat orderan pertama. Selesai pengantaran tuh jam setengah 8 pagi, buka dasarnya. Selesai ngabitnya itu di jam 18:32 selesai pengantaran. Di hari Minggu saya memutuskan buat kerja, tapi saya batasin karena jam 5 sorenya saya harus ke gereja, makanya jam 4 sore saya selesai kabitnya. Oke, di jam 6:42 tanggal 1 Mei jam 16:16 di tanggal 1 Mei di hari Minggu ya. Lumayan soalnya misi saya itu karena di tahun lalu di Natal tahun baru kan saya libur nih, saya balas di sini gitu. Di tanggal 2 Mei saya mulai ngebitnya jam setengah 5 pagi, jam 5:05 buka dasarnya. Selesai ngebitnya itu di jam 18:27. Ini tarik ke bank. Tanggal 3 Mei jam 5:19. Selesainya itu di jam 19:56. Tanggal 4 Mei jam 5:07. Selesainya itu di jam 19:26. Tanggal 5 Mei jam 5:18. Selesainya itu di jam 20:17. Di tanggal 6 Mei 4:56. Selesainya itu di jam 18:22. Di hari Sabtu tanggal 7 Mei 4:26. Selesainya itu jam 5 sore. Intinya 11, 12 atau 13 jam kerja lah per hari ya. Oke, kita cek pendapatannya, lihat detail. Mulai tanggal 29 April saya dapat 403.760. Di hari Sabtu tanggal 30 April saya dapat 384.900.
Di hari Minggu 428.800. Ini selesai jam 16:16. Di hari Senin saya dapat 745.800. Di hari Selasa saya dapat 738.080 rupiah. Di tanggal 4-nya hari Rabu saya dapat 544.440. Di hari Kamis saya dapat 552.600. Di hari Jumat saya dapat 447.500. Di hari Sabtu saya dapat 424.100. Di hari ini saya libur seperti biasanya. Oke, ini saya tutup ya. Buat teman-teman, ini mingguannya saya dapat 3.452.520 dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Mei. Tanggal 8 Mei saya libur. Buat teman-teman yang masih ngebit, tetap semangat, tetap safety trading, keluarga menunggu di rumah. Dadah.